Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Tinombala tahun 2024. Toli-Toli, dimensitv.news.com. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di lapangan Mapolres Toli-Toli, Jalan Daud Lapau nomor 1, Kelurahan Tuele, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, telah dilaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Tinombala tahun 2023. Adapun pejabat apel, pimpinan apel, Amran Hayahya Bupati Toli-Toli, Perwira apel, AKPAE Kairupan, Komandan apel, Ibtu Joko Hari Raharjo, pembaca doa Brigadir Ferry Patli. Adapun yang hadir dalam kegiatan upacara, Bupati Toli-Toli, Amran Hayahya, Kapolres Toli-Toli diwakili Wakapolres Toli-Toli, Kompol Alfius SH, mewakili Danalanal Toli-Toli, PJS Palaksalanal Toli-Toli, Kapten Mardedi Setiawan SH, mewakili Dandim 1305 BT, Letda Infanteri Stephen Lutang, Kajari Toli-Toli, Albertinus Napitupulu SHMH, perwakilan DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jumsar Juni SE, dan Kibrimob Toli-Toli, AKP Suharyono, Kasatpol PP Toli-Toli, Nur Alam ST, Kepala Bakes Bampol Toli-Toli, Sukirno Flarate, Kepala Jasara Harja Toli-Toli Bukti Toli-Toli. Adapun peserta apel, Kodim 1305 BT 1 Peleton, Kipan C Yonif 711 RKS 1 Peleton, Lanal Toli-Toli 1 Peleton, Kompi 4 Yona Pelopor 1 Peleton, Satsamapta Polres Toli-Toli 1 Peleton, Lantas Polres Toli-Toli 1 Peleton, Dishub 1 Peleton, Gabungan Pomade Pamael 1 Regu, BPBD 1 Regu, Senkom 1 Regu, Damkar Toli-Toli 1 Peleton, Dinas Kesehatan 1 Regu, Tagana Toli-Toli 1 Regu. Adapun amanat Kapolri yang dibacakan oleh pimpinan apel, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, serta kekuatan untuk menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi. Sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 Nataru dapat berjalan dengan optimal. Pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman, nyaman dan lancar, sebagaimana penekanan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa, Natal dan Tahun Baru ini rutinitas tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan pokok. Hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan mencapai 107,63 juta orang, meningkat sebesar 143,65% atau 63,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, KL, Pemda, Mitra Kamtibmas dan stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi, Operasi Lilin 2023, selama 12 hari, mulai tanggal 22 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari tahun 2024. Operasi ini melibatkan 129.923 personel yang terdiri dari TNI POLRI, serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan. Pada Nataru tahun ini, Polri dan stakeholder terkait telah memetakan permasalahan Kamseltipcar Lantas dan Kamtibmas yang harus diwaspadai. Pada sisi Kamseltipcar Lantas, Polri bersama stakeholder terkait telah menerbitkan SKB yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas penyeberangan laut dan penundaan perjalanan. Tentunya SKB ini harus dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan. Khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan. Sediakan kantong parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar masuk,
dan pengaturan lokasi pedagang agar masyarakat dapat berwisata dengan nyaman, dalam rangka mengantisipasi kepadatan penumpang pada titik pelayanan moda transportasi umum. Lakukan pengaturan jadwal keberangkatan, dorong pembelian tiket secara online, dan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait. Selain itu, laksanakan patroli jalan kaki guna mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya pada sisi Kamtibmas, untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal berlangsung dengan aman dan hikmat, pastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dan libatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pengamanan sebagai wujud toleransi beragama, serta pastikan kehadiran negara pada setiap kegiatan ibadah masyarakat. Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventive strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun, dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun. Pada pengamanan perayaan malam tahun baru, lakukan pengamanan pada setiap giat keramaian dengan maksimal, terutama yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Selain itu, lakukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan pada lokasi kegiatan secara humanis, serta tingkatkan pengawasan distribusi handak komersial maupun petasan agar kegiatan berjalan dengan aman. Kemudian guna mengantisipasi kejahatan konvensional, lakukan patroli rutin pada objek vital, pusat ekonomi dan wisata, daerah rawan kejahatan serta pemukiman. Sosialisasikan kepada masyarakat yang akan bepergian dalam waktu lama agar melapor kepada petugas setempat dan sediakan layanan penitipan kendaraan pada kantor-kantor kepolisian. Terkait bencana alam, siapkan tim tanggap bencana, rehabilitasi dan sarpras pendukung pada jalur rawan longsor, pelabuhan serta lokasi wisata alam. Tingkatkan juga edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan BMKG untuk melakukan sosialisasi informasi cuaca, sehingga kita mampu memberikan quick response guna memitigasi dampak bencana. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah lakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga bapokting. Imbau pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan stok. Apabila diperlukan, lakukan gakum secara prosedural, namun jangan sampai mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan di lapangan. Begitu juga dengan BBM, lakukan monitoring ketersediaan stok BBM dan berikan dukungan kepada Pertamina agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pengamanan operasi Lilin 2023, optimalkan fungsi Command Center yang dilengkapi berbagai fitur modern yang terintegrasi dengan CCTV di lapangan, agar pengawasan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, serta seluruh personel di lapangan dapat bekerja secara terpadu. Selain itu, lakukan penguatan strategi komunikasi publik melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Sosialisasikan setiap kebijakan rekayasa lalu lintas maupun perubahan arus secara masif dan pastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik, agar masyarakat betul-betul terbantu dengan informasi yang diberikan dan mendukung kelancaran operasi. Selanjutnya hal yang paling penting adalah terus tingkatkan sinergisitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas, karena hal tersebut merupakan kunci utama keberhasilan operasi. Sebelum mengakhiri amanat ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel pengamanan yang terdiri dari unsur TNI Polri, kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasara Harja, Jasa Marga, BPJT, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan mitra Kamtibmas lainnya, maupun seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung operasi Lilin 2023. Kepada seluruh personel saya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan. Jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah. Terakhir, saya mengucapkan, Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Semoga cahaya dan cinta kasih Tuhan senantiasa menyelimuti relung hati kita semua sehingga melahirkan semangat serta harapan baru, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, serta kekuatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selamat bertugas. Liputan, Hasan Basri, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.